kan pada kesempatan ini 30 menit. 30 menit. Yang 15 menit adalah waktu untuk pemaparan atau presentasi dari peserta itu sendiri. Yang 15 menit lagi dibagi bertiga, coach, mentor maupun penguji, masing-masing 5 menit. Namun demikian, tentu ini masih bisa fleksibel dan pelaksanaannya kita buat sedemikian rupa berupa panel begitu. Jadi jangan khawatir, tidak ada hal-hal yang dikhawatirkan terkait dengan masukan-masukan atau koreksi-koreksi dari ibu penguji dan sebagainya. Untuk itu dipersilakan diawali oleh ada nanti kelihatan. Izin share screen Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakaria Lutfi, peserta Latsar golongan 3 angkatan 6 Pemerintah Kabupaten Nganjuk tahun 2022. Yang terhormat Dr. Rahma Sugihartati, MSI, selaku penguji. Yang terhormat Bapak Dewa Ketut Alit, SH MSI, selaku coach. Yang terhormat Bapak Nurul Dolam, SPD, selaku mentor. Dan teman-teman kelompok 2 yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar Matematika pada Materi Bangun Ruang Melalui Pembelajaran Cooperative Learning, kelas 5 SDN 2 Medet, Kecamatan Kronggot, Kabupaten Nganjuk. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tugas Utama ASN. Yang kedua, tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Yang ketiga, menerapkan nilai-nilai dasar ASN yakni berakhlak. Yang kelima, rendahnya hasil belajar matematika karena siswa pada materi bangun ruang hanya 36% yang di atas KKM. Yang kelima, penerapan model pembelajaran cooperative learning. Yang keenam, meningkatkan kualitas hasil belajar peserta didik. Aktualisasi. Tujuan aktualisasi. Secara umum, menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak pada kegiatan rancangan yang akan dilaksanakan di sekolahan. Secara khusus, merancang model pembelajaran cooperative learning pada materi bangun ruang. Yang kedua, mengimplementasikan pembelajaran kooperatif dalam upaya meningkatkan kemampuan siswa dalam materi bangun ruang. Yang ketiga, meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5 dengan model pembelajaran kooperatif dalam mengikuti pembelajaran matematika materi bangun ruang. Selanjutnya, manfaat aktualisasi. Secara internal, yaitu 1. Meningkatkan kemampuan belajar siswa kelas 5 dalam mengikuti pembelajaran matematika materi bangun ruang. Yang kedua, mewujudkan hasil belajar yang lebih baik dari sebelumnya. Yang ketiga, meningkatkan pembelajaran yang aktif, reaktif, efektif, dan menyenangkan. Manfaat secara eksternal. 1. Meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu dan berkualitas. Yang kedua, tempat saya bekerja, nama sekolahan yaitu SDN 2 Medet,
beralamatkan di Desa Bedet, Kecamatan Kronggot, Kabupaten Nganjuk. Visinya yaitu terciptanya peserta didik yang berkualitas, kompetitif, berkarakter, dan berakhlak mulia. Identifikasi isu. Isu pertama yaitu rendahnya minat baca siswa kelas 5 di SDN Negeri 2 Bedet. Isu kedua, rendahnya tingkat kedisiplinan siswa kelas 5 SDN Negeri 2 Bedet. Yang ketiga, rendahnya hasil belajar siswa kelas 5 SD Negeri 2 Bedet pada pembelajaran matematika materi bangun ruang. Yang keempat, kurangnya pemahaman siswa SD Negeri 2 Bedet di bidang IT. Yang kelima, kurangnya kesadaran peserta didik untuk selalu menggunakan masker selama tatap muka. Selanjutnya dari isu yang tadi dianalisis menggunakan metode APKL. Berdasarkan metode APKL diambil 3 besar dari isu tersebut. Isu dan gagasan pemecahan masalahnya menggunakan analisis isu USG. Dari 3 tadi diambil 1. Isu terpilihnya yaitu rendahnya hasil belajar siswa kelas 5 SDN Negeri 2 Bedet pada pembelajaran matematika materi bangun ruang. Gagasan pemecahannya menerapkan pembelajaran kooperatif pada materi bangun ruang di kelas 5 SDN Negeri 2 Bedet, Kecamatan Kronggot, Kabupaten Nganjuk. Analisis pemecahan isunya seperti berikut. Penyebab kondisinya, penggunaan model dan media pembelajaran yang kurang inovatif, dan seterusnya. Kondisi saat ini yaitu nilai belajar siswa yang kurang, dan seterusnya. Solusinya yaitu penggunaan model dan media yang inovatif untuk menarik antusias siswa. Lingkup aktualisasi. Saya membuat 11 rencana yang akan saya laksanakan. Jadwal rancangan aktualisasi saya ada 11 kegiatan. Mulai dari mengidentifikasi isu permasalahan yang ada di SD Negeri 2 Bedet sampai yang terakhir yaitu menyusun laporan aktualisasi. Berikut metrik rancangan aktualisasi saya. Kegiatan pertama, tahap kegiatannya 1. Mencatat isu-isu yang ada di unit kerja. Yang kedua, menganalisis isu dengan AKPL dan USG. Yang ketiga, menetapkan isu. Outputnya yaitu catatan hasil identifikasi. 2. Isu terpilih. Yang ketiga, gagasan pemecahan isu. Penguatan nilai organisasinya yaitu integritas dan komitmen. Kedua, tahap kegiatannya yaitu pertama menghubungi mentor. Yang kedua, memaparkan isu dan gagasan. Nomor 3-nya memaparkan rancangan penggunaan pembelajaran kooperatif learning. Keempat, meminta saran, masukan, dan persetujuan mentor. Yang kelima, membuat catatan hasil konsultasi. Outputnya yaitu mendapatkan persetujuan, saran, dan arahan dari coach. Terlaksananya diskusi dengan coach. Penguatan nilai organisasinya yaitu sinergi, peduli, dan profesional. Tahap kegiatannya yaitu menghubungi coach, memaparkan isu dan kegiatan isu, memaparkan rancangan penggunaan pembelajaran kooperatif learning, meminta saran, masukan, dan persetujuan coach. Outputnya mendapatkan persetujuan, saran, arahan dari coach. Terlaksananya diskusi dengan coach. Penguatan nilai organisasinya sinergi, peduli, dan profesional. Yaitu menyiapkan materi yang telah disetujui, membuat indikator materi yang akan diterapkan pembelajaran kooperatif learning. Outputnya tersusunnya pembelajaran kooperatif learning yang akan diterapkan. Penguatan nilai organisasinya yaitu integritas dan komitmen. Tahap kegiatannya yaitu memaparkan rencana kegiatan aktualisasi, meminta saran dan masukan dari guru senior. Outputnya mendapatkan saran dan masukan dari guru senior. Penguatan nilai organisasinya yaitu integritas dan profesional. Kegiatan ke-6, tahap kegiatannya membuat soal pretest, melaksanakan pretest, mengoreksi dan menganalisis hasil pretest.
Outputnya mendapatkan hasil belajar siswa sebelum menggunakan model pembelajaran cooperative learning. Penguatan nilai organisasinya yaitu integritas. Tahap kegiatannya membuat RPP, memasukkan model pembelajaran cooperative learning dalam RPP. Outputnya tersusunnya RPP dengan penggunaan model pembelajaran cooperative learning. Penguatan nilai organisasinya yaitu komitmen dan profesional. Tahap kegiatannya yaitu 1. Melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran cooperative learning. Outputnya terlaksananya kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model cooperative learning. Penguatan nilai organisasinya yaitu kerjasama dan profesional. Dan melaksanakan post-test. Outputnya mendapatkan hasil post-test pembelajaran setelah penggunaan model pembelajaran cooperative learning. Penguatan nilai organisasinya yaitu profesional dan komitmen. Tes 10. Tahap kegiatannya. Pertama, menentukan dan mengelompokkan nilai pretest dan post-test. Kedua, membandingkan nilai pretest dan post-test untuk mengukur keberhasilan penggunaan pembelajaran cooperative learning. Outputnya mengetahui hasil belajar siswa. Mendapatkan umpan balik dari hasil pembelajaran. Penguatan nilai organisasinya, profesional, integritas, dan komitmen. 11. Tahap kegiatan mengumpulkan data dan bukti pendukung. Membuat laporan. Outputnya tersusunnya laporan peningkatan hasil belajar siswa SD Negeri 2 Medan melalui penggunaan model pembelajaran cooperative learning. Penguatan nilai organisasinya, profesional, dan integritas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah memaparkan judulnya sebagai rancangannya, ya kami susul, kami lanjutkan dengan Pak Muhammad Zakaria Lutfi SPD yang bersangkutan dinas di SDN 2 Bedet Kecamatan Ronggot dengan rancangan aktualisasinya peningkatan hasil belajar matematika pada materi bangun ruang melalui pembelajaran kooperatif learning kelas 5 SDN 2 Bedet Kecamatan Ronggot Kabupaten Nganjuk. Secara umum sudah saya sampaikan di atas. Dari isu yang diangkat oleh Mas atau Pak Lutfi Zakaria ini tentang peningkatan hasil belajar siswa bidang matematika pada bangun ruang, maka pada siswa perlu dilakukan atau diajarkan terkait, karena tadi cooperative learning, maka yang tidak boleh dilupakan adalah pengertian dari cooperative learning itu sendiri, yaitu merupakan strategi pembelajaran yang menitik beratkan pada pengelompokan siswa dengan tingkat kemampuan akademis yang berbeda dalam kelompok kecil. Untuk itu, pada siswa perlu diajarkan atau diajarkan yang pertama adalah tentang keterampilan khusus agar dapat belajar dengan baik dalam kelompoknya. Di antaranya atau misalnya menjelaskan kepada teman sekelompoknya. Yang kedua, menghargai pendapat teman. Kemudian berdiskusi dengan teratur. Berarti peran daripada guru sangat dibutuhkan untuk menghidupkan suasana daripada kelompok tersebut. Nah, itulah nanti sehingga apa yang menjadi tujuan daripada Pak Muhammad Lutfi Zakaria yang diangkat dalam rancangan aktualisasi ini, insya Allah akan mudah untuk diwujudkan atau minimal akan ada peningkatan daripada keberhasilan. Itu Bapak Ibu yang saya hormati terkait dengan rancangan dari Muhammad Zakaria Lutfi SPD. Kemudian itu komentar dari kami, Bapak, mohon maaf saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam. Terima kasih Pak Nurul atas penegasannya. Jadi pada dasarnya kalau boleh saya simpulkan, Pak Nurul sebagai mentor tentunya juga sependapat begitu ya, segala apa yang dibuat oleh adik-adik kita ini
sudah mendapatkan penegasan, memang itulah nyatanya ada dan persegera untuk diperbaiki dengan berbagai pendekatan-pendekatan sebagaimana tadi yang disampaikan oleh teman-teman kita. Selamat pagi Bu Rahma. Selamat pagi Pak. Monggo, saya kira langsung saja Ibu. Monggo. Matur nuwun Pak Dewa. Untuk yang pertama saya memberikan komentar untuk keempat-empatnya, mengapresiasi ya, baik pada Pak Rohmat, Pak Zakaria, Sari, dan Bu Vila. Nah, ini yang terakhir ini namanya cantik sekali ya. Vila. Cantik namanya, cantik orangnya, Bu Rahma. Cantik orangnya. Cantik. Semuanya cantik ini. Orangnya, iya ini. Terima kasih Bu. Iya. Seneng dia itu Bu Rahma. Kelihatannya ini ya, apa cita-citanya berbisnis villa ya. Villa, iya betul. Amin. 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 Tapi tetap utamanya PNS Bu. Iya. Ada bisnis untuk menjadi developer ya. Bisnisnya ini kalau Pak Dewa anggo nek orang. Nah, komentar khusus saya per masing-masing dari keempat Bapak Ibu. Yang pertama adalah Pak Rohmat. Ya, selama ini kita WA-WA ya, sekarang bertemu online. Pak Zakaria, Pak Zakaria, saya ada catatan untuk Bapak, nanti mohon didiskusikan untuk bahan perbaikan. Yang pertama itu ada kalimat pop up Pak. Sasar atau gimana Pak? Itu ada pop up di ini. Di atasnya tujuan. Nah, di halaman 4 di paragraf kedua itu ada kalimat setelah menentukan isu atau permasalahan yang muncul bla 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 gitu ya. Salah satunya dengan menggunakan media pop up hub. Terus bawahnya pembelajaran kooperatif adalah begitu. Nah, ini mungkin sasar ini Pak ya. Iya, kemarin bingung antara menggunakan judulnya itu menggunakan media atau menggunakan metodenya, modelnya gitu Bu. Enggak. Terus akhirnya milih menggunakan metodenya. Kooperatif. Iya. Nah, berarti dihapus saja nggih. Oh, iya. Mungkin tergesa-gesa Bapak atau pas ngantuk ya Pak. Enggak apa-apa. Tergesa-gesa mengirim kemarin. Iya, jadi apa di susu ya sama Pak Rohmat. Ayo. Iya Bu, katanya disuruh mengirim sendiri-sendiri pertamanya. Terus kedua disuruh kelompok. Iya, mohon maaf. Mohon dimaafkan Pak Rohmat ya. Mohon maaf ya teman-teman, miskomunikasi. Iya, Pak. Ya jadi coba cepat ya Pak Zakaria nggih. Iya. Nah, media pop-up-nya diganti pembelajaran kooperatif. Baru kemudian kenapa menggunakan pembelajaran kooperatif ini sudah dijelaskan oleh Pak Zakaria. Nah, sebetulnya ini sudah lengkap Pak. Itu tadi dihapus, nggih. Ya Bu. Nah, nggih itu saja. Lalu tujuan Terima kasih Bu Rahma. Pak sudah lengkap. Merancang, nomor 1 mengimplementasikan, yang kedua meningkatkan hasil belajar. Tuh, tidak ada lain Pak, itu saja saran saya. Terima kasih Bu Rahma. Sarannya minimalis ya. Tapi mendasar ya. Iya. Enggak apa-apa Pak. Jangan grogi, sukses pokoknya Pak. Lancar. Iya Bu, terima kasih Bu Rahma. Sehat ya, tetap semangat Pak. Ya. Terus kemudian Pak Dewa. Matur nuwun Bu Rahma. Wah, mantap banget ini. Terima kasih banget Bu Rahma. Sami-sami Pak Dewa. Jadi mudah-mudahan ini dapat dijadikan bahan masukan yang sangat-sangat penting buat Mas Rohmat, Mas Zakaria, Mbak Sari, dan Bu Vila ya, Mbak Vila ya. Tolong itu persegera untuk diperbaiki.
Ya, Sekali Bapak. lagi terima kasih. Dan masih ada lanjut ini Pak Nurul. Terima kasih Pak Nurul. Ini masih ada lanjutan. Langsung saja ini Bu Devi. Lanjut. Monggo lanjut ya. Iya Pak. Bentar.